Sebelumnya selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Axel Christian Karol Pawara. NIM saya 2022-91035. Di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup kebijakan hukum pidana, di mana dalam ruang lingkup kebijakan hukum pidana terdapat 5 elemen khusus yang akan dibahas di dalam presentasi ini. Ya, yang pertama yaitu terkait dengan elemen perlindungan masyarakat atau social defense. Di dalam perlindungan masyarakat, yaitu dia merupakan upaya negara melalui hukum pidana untuk dapat melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dan juga menjaga ketertiban umum dan juga keamanan umum. Perlindungan masyarakat juga dia merupakan upaya negara melalui hukum pidana juga untuk dapat mencegah terulangnya tindak pidana. Hukum pidana yang dipandang sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan semata-mata untuk menghukum yang pelaku. Yang berikut yaitu terkait dengan elemen penanggulangan kejahatan. Dalam elemen penanggulangan kejahatan mencakup upaya preventif, upaya represif, dan juga perumusan hukum pidana yang selaras dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah kejahatan agar tidak dapat terjadi. Dan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini upaya penindakan terhadap kejahatan yang telah terjadi. Tujuannya agar hukum pidana itu dapat efektif dan juga relevan dengan kondisi masyarakat. Kita masuk pada elemen yang ketiga, yaitu elemen pembaruan sistem hukum pidana. Pembaruan hukum pidana meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum. Substansi hukum merupakan pembaruan peraturan perundang-undangan pidana. Struktur hukum ialah pembaruan lembaga penegak hukum dan juga mekanisme yang terdapat dalam lembaga penegak hukum tersebut. Yang ketiga yaitu budaya hukum, di mana budaya hukum adalah pembentukan kesadaran dan sikap masyarakat serta aparat terhadap hukum. Pembaruan ini bertujuan menciptakan sistem hukum pidana yang adil, modern, dan juga humanis. Kita masuk pada elemen yang keempat, yaitu asas-asas hukum dalam hukum pidana. Ya, kebijakan hukum pidana dia harus berlandaskan asas hukum pidana, yang dimana asas-asas tersebut mencakup asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan juga asas keadilan dan kepastian hukum. Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan maupun penegakan hukum pidana. Elemen yang kelima yaitu perumusan dan juga penegakan hukum pidana. Elemen ini dia meliputi yang pertama peran badan legislatif dalam merumuskan undang-undang pidana. Yang kedua yaitu peran aparat penegak hukum atau dalam hal ini polisi, jaksa, dan juga hakim dalam penerapan hukum pidana. Yang ketiga yaitu upaya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum dalam praktiknya. Tahap ini menentukan apakah kebijakan hukum pidana dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup perlindungan masyarakat, penanggulangan kejahatan, pembaruan sistem hukum pidana, penerapan asas-asas hukum pidana, serta perumusan dan penegakan hukum. Seluruh elemen tersebut saling berkaitan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada kejahatan masyarakat. Kebijakan hukum pidana mencakup segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana, baik yang berada di luar maupun di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ruang lingkupnya juga diperluas untuk mencakup berbagai aspek seperti hukum pidana khusus, hukum pidana material, dan juga hukum pelaksana pidana. Yang pertama yaitu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus mengatur jenis-jenis tindak pidana tertentu yang bersifat spesifik dan diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana. Jenis-jenis tindak pidana tersebut yaitu yang pertama terkait dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, dan juga kejahatan cyber. Pengaturan khusus ini diperlukan karena karakteristik kejahatannya kompleks, berdampak luas, dan juga membutuhkan penanganan yang khusus. Yang kedua yaitu hukum pidana material. Hukum pidana material mengatur aspek substansial dari tindak pidana, meliputi yang pertama yaitu terkait dengan apa perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan bagaimana syarat dan
bentuk pemidanaan dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana material menentukan isi dan batasan tindak pidana serta sanksinya. Melalui pengaturan hukum pidana khusus dan hukum pidana material, kebijakan hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan secara efektif, memberikan kepastian dan keadilan hukum, dan juga menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika sosial dan teknologi. Yang berikut yaitu terkait dengan hukum pelaksana pidana. Hukum pelaksana pidana mengatur terkait dengan cara menjalankan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini meliputi yang pertama terkait dengan pelaksanaan pidana penjara, denda, pidana mati, dan juga pidana lainnya. Yang kedua itu sistem pemasyarakatan dan juga pembinaan narapidana. Yang ketiga terkait dengan pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan juga cuti bersyarat. Hukum ini bertujuan agar pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Dengan adanya hukum pidana formil dan pelaksana pidana, kebijakan hukum pidana mencakup keseluruhan proses mulai dari penentuan perbuatan pidana, penegakan hukum, hingga pelaksanaan pidana, sehingga tercipta sistem hukum pidana yang utuh dan berkeadilan. Ya, berikutnya kita masuk dalam analisis contoh kasus berdasarkan ruang lingkup kebijakan hukum pidana. Ya, yang pertama terkait dengan perlindungan masyarakat atau social defense. Ya, dalam hal ini contoh kasus ini terkait dengan kasus terorisme. Hasil analisis saya terkait dengan hal itu yaitu di mana penanganan tindak pidana terorisme menunjukkan fungsi utama kebijakan hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat. Di sini negara menggunakan hukum pidana yang bersifat khusus dan represif karena kejahatan terorisme mengancam keamanan nasional, nyawa masyarakat, dan juga stabilitas negara. Penerapan pidana berat dibenarkan demi kepentingan umum atau public interest. Dalam konteks ini, dengan demikian bahwa kepentingan perlindungan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individual pelaku sepanjang tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia dan juga due process of law. Yang kedua terkait dengan penanggulangan kejahatan, di mana kasus yang dapat saya ambil itu terkait dengan kasus narkotika. Hasil analisis saya terkait dengan kasus ini yaitu di mana upaya pemberantasan narkotika dapat mencerminkan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Selain penindakan terhadap bandar dan pengedar, dilakukan juga penyuluhan, rehabilitasi pecandu, dan juga pengawasan peredaran obat. Dengan demikian bahwa pendekatan ganda atau penal dan non penal menunjukkan bahwa hukum pidana bukan satu-satunya saran, melainkan bagi dari kebijakan kriminal yang terpadu. Yang ketiga yaitu terkait dengan pembaruan sistem hukum pidana, di mana hal ini dapat terkait dengan pengesahan KUHP nasional. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hasil analisis saya terkait dengan hal ini yaitu pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan bentuk pembaruan substansi hukum pidana agar sesuai dengan nilai Pancasila, perkembangan sosial, dan juga kebutuhan nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dianggap tidak lagi relevan karena merupakan warisan kolonial. Dengan demikian, pembaruan ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana bersifat dinamis dan harus menyesuaikan perkembangan masyarakat demi tercapainya keadilan substansi. Yang keempat yaitu terkait dengan hukum pidana khusus. Di sini contoh kasus yang saya ambil yaitu terkait dengan kasus korupsi. Hasil analis saya itu korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang khusus karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara dan juga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penanganannya menggunakan aturan khusus dan juga lembaga khusus seperti KPK. Dengan demikian bahwa pemberlakuan hukum pidana khusus dia menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Yang berikut yaitu terkait dengan hukum pidana material. Kasus yang dapat saya ambil yaitu terkait dengan kasus pencurian. Analis saya, kasus pencurian menggambarkan peran hukum pidana material dalam menentukan perbuatan yang dilarang, pelaku, serta ancaman pidananya. Tanpa ketentuan material, penegakan hukum dia tidak dapat dilakukan.
Dengan demikian bahwa hukum pidana material dapat memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas agar tidak terjadi sewenang-wenang dalam pemidanaan. Yang berikut yaitu terkait dengan hukum pidana formil, di mana kasus yang saya ambil yaitu terkait dengan kasus pembunuhan. Analisis saya yaitu proses penyidikan hingga persidangan perkara pembunuhan mencerminkan peran hukum pidana formil dalam menjamin prosedur yang adil. Setiap tindakan aparat harus berdasarkan hukum acara pidana. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian bahwa penegakan hukum yang tidak sesuai prosedur akan merusak legitimasi putusan pengadilan dan juga melanggar hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu terkait dengan hukum pelaksana pidana. Dalam hal ini terkait dengan pembebasan bersyarat. Hasil analisis saya itu pemberian pembebasan bersyarat menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga pembinaan. Sistem pemasyarakatan menekankan reintegrasi sosial narapidana. Dengan demikian bahwa kebijakan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan juga resosialisasi. Berdasarkan analisis kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan sistem yang utuh dan terpadu, mencakup perumusan norma, penegakan hukum, hingga pelaksana pidana. Hukum pidana juga tidak hanya berfungsi menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, serta membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus dilaksanakan secara seimbang dengan memperhatikan keperlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan yang terlalu represif tanpa pembaruan dan aspek kemanusiaan juga dapat melemahkan tujuan hukum pidana itu sendiri. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maxim Berjur. Di sini saya akan membahas terkait dengan pembaruan sistem pidana, hukum pidana. Iya, kita akan melihat bagaimana pengertian pembaruan sistem hukum pidana sendiri, yaitu pembaruan sistem hukum pidana sendiri merupakan suatu proses perubahan dan penyempurnaan hukum pidana. Nah, agar sistem itu akan selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan juga dia responsif terhadap perkembangan masyarakat. Nah, dalam pembaruan sistem hukum pidana itu sendiri, dia menjadi responsif. Responsif terhadap perkembangan masyarakat modern, dan juga dia menjamin keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Nah, pembaruan ini dia mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama substansi hukum pidana, yang di dalamnya itu pembaruan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, dan yang kedua yaitu struktur hukum pidana, yang di dalamnya adalah aparat penegak hukum dan lembaganya, dan yang ketiga yaitu budaya hukum tersendiri, dan di dalamnya itu ada cara pandang dan kesadaran hukum di masyarakat. Nah, sedangkan tujuan dari pembaruan sistem hukum pidana sendiri yaitu dia menggantikan hukum pidana kolonial. Dalam hal ini KUHP warisan Belanda. Adapun juga dia mengedepankan keadilan restoratif, melindungi hak asasi manusia atau HAM, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kejahatan modern. Dia juga mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan. Nah, dalam pembahasan terkait dengan pembaruan sistem hukum pidana, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dia punya studi kasus. Nah, ada studi kasus yang berkaitan dengan pembaruan sistem hukum pidana.
yaitu ada seorang ibu rumah tangga yang mengambil bahan makanan di pasar karena keterbatasan ekonomi. Nah, berdasarkan KUHP lama, perbuatan ini tetap diproses pidana dan dapat berujung penjara. Untuk menganalisis kasus ini berdasarkan sistem pembaruan pidana ke hukum pidana sendiri, yaitu dalam sistem hukum pidana lama, pendekatan retributif atau pembalasan. Nah, yang kedua yaitu dia fokus pada perbuatan, bukan pelaku dan juga kondisi sosial. Ya, berdasarkan pembahasan teori pembaruan sistem hukum pidana, di sini saya mengambil sebuah kasus yang berkaitan dengan pembaruan sistem hukum pidana, yang dimana ada seorang ibu rumah tangga yang mengambil bahan makanan di pasar karena keterbatasan ekonomi. Nah, berdasarkan KUHP lama, perbuatan ini tetap diproses pidana dan dapat berujung penjara. Nah, untuk menganalisis pelaku tindak pidana ini berdasarkan dalam sistem hukum pidana lama, yaitu pendekatan retributif. Nah, pendekatan ini dia berbicara terkait dengan pembalasan. Nah, yang kedua yaitu dia berfokus pada perbuatan, bukan pelaku dan juga kondisi lokal. Yang berikut yaitu putusan penjara meskipun kerugian kecil. Jadi perbuatan ini sekalipun kecil, namun dia memberikan dampak kerugian. Yang berikut yaitu dia tidak menyelesaikan akar masalah, baik itu sekalipun dia seseorang yang miskin, tetapi dia akan mendapatkan efek jera atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan dalam sistem hukum pidana baru atau pasca pembaruan, nah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP, dikenal konsep pidana alternatif. Hakim wajib mempertimbangkan, kalau dalam KUHP baru, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang dari pelaku tindak pidana, dan juga hakim dapat melihat baik itu latar belakang dari pelaku, terus dampak sosial, dan juga kepentingan korban. Dia mengedepankan restoratif justice dan dampak dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada sang pelaku, yaitu putusan itu berdasarkan KUHP baru, dia pembaruan sistem baru, dia putusannya lebih humanis dan juga pelaku dapat dibina tanpa dipenjara. Solusi daripada studi kasus yang saya ambil dan juga berdasarkan pembaruan sistem hukum pidana, yaitu adanya solusi normatif. Nah, di sini implementasi konsisten KUHP nasional dan juga perluasan penggunaan, dan di dalamnya itu pidana kerja sosial dan juga pidana pengawasan. Nah, ada juga pengaturan dasar hukum restoratif justice dan juga solusi yang berikut yaitu solusi kelembagaan. Di dalamnya itu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan juga sinkronisasi antara polisi, jaksa, hakim dan juga lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi pembahasan terkait dengan pembaruan sistem hukum pidana dan juga studi kasus dan juga solusi bagaimana pencegahannya. Halo guys, nama saya Nur Ada Sakinatianota dengan NIM 2022-91025. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembaruan sistem hukum pidana yang dimana ada 3, yaitu yang pertama pembaruan sistem hukum pidana substansi, struktur, dan kultur. Apa itu pembaruan sistem hukum pidana? Pembaruan sistem hukum pidana adalah upaya perubahan sistem hukum pidana untuk menciptakan keadilan yang lebih baik
melalui perbaikan substansi yang dimana berkaitan dengan isi, aturan, norma, atau kebijakan pidana. Sedangkan struktur yaitu berkaitan dengan sistem peradilan yang dimana lembaga, organisasi, atau mekanisme kerja, dan ada juga budaya atau kultur yang dimana berkaitan dengan masyarakat penegak hukum yang dimana kultur atau nilai, perilaku, kebiasaan, serta pola pikir orang yang menjalankan sistem tersebut. Sedangkan pembaruan ini meliputi penggantian KUHP lama dengan KUHP baru, yang dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada 2026, yang dimana pembaruan hukum acara pidana atau rancangan Undang-Undang KUHP dan adanya penyelarasan dengan Pancasila serta konsep keadilan yang ada dan dapat meliputi modern seperti restoratif justice. Ketiga komponen ini harus diperbarui secara bersama agar pembaruan berjalan dengan efektif dan tidak timpang tinggi. Yang pertama, pembaruan substansi. Pembaruan substansi adalah pembaruan pada isi aturan, norma, hukum, kebijakan, prosedur, atau konsep dasar yang digunakan dalam sebuah sistem. Contohnya seperti pembaruan material yang melahirkan KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berisi terkait revisi undang-undang agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Analisis terkait pembaruan ini yaitu diperlukan karena isi aturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Beberapa ketentuan masih bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, substansi aturan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi, sehingga diperlukan penyesuaian agar lebih efektif, proporsional, dan responsif. B. Yang berikutnya B. Pembaruan struktur. Pembaruan struktur adalah pembaruan pada lembaga, sistem organisasi, mekanisme kerja, dan kewenangan. Pembaruan ini meliputi pembaruan hukum pidana material atau hukum acara pidana, KUHP atau KUHAP, serta hukum pelaksanaan pidana yang dimana contoh pembentukan badan baru untuk mengatasi masalah tertentu, misalnya KPK dibentuk untuk penanganan korupsi, serta analisis yang saya ambil pembaruan struktur ini yaitu meliputi upaya melakukan pembaruan tidak cukup hanya memperbaiki aturan atau kebijakan. Pembaruan ini juga harus menyentuh struktur. Oleh karena itu, pembaruan struktur diperlukan melalui penyederhanakan organisasi, penegasan tugas dan kewenangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem kerja. Ya baik, perkenalkan nama saya Tidoris Jelarpuni. Di sini saya akan membahas terkait dengan materi. Yang pertama itu pendekatan kebijakan, pendekatan nilai, serta analisis kasus beserta solusinya. Yang saya akan membahas pertama yaitu pendekatan kebijakan. Secara umum pendekatan kebijakan adalah cara atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, menganalisis, serta merumuskan kebijakan yang mencakup pendekatan empiris, normatif, serta berbagai teori, pengambilan keputusan seperti rasional dan eksperimental. Dalam pendekatan kebijakan ada beberapa pendekatan, yaitu antara lain yang pertama itu pendekatan empiris yang dimana berfokus pada fakta dan fenomena yang ada serta mencoba memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan dengan data observasi. Yang kedua pendekatan normatif yang dimana pendekatan ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan serta mencapai tujuan tertentu dan seringkali bersifat mengarahkan atau memberikan rekomendasi serta tindakan. Yang berikut ialah pendekatan evaluatif yang dimana itu menekankan bahwa nilai-nilai dan manfaat yang harus dihasilkan dari suatu kebijakan serta menganalisis apakah kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Yang berikutnya ialah pendekatan rasional atau mengasumsikan bahwa pembuat keputusan memiliki informasi lengkap dan dapat memiliki alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Serta yang berikut ialah pendekatan eksperimental yang dimana mengasumsikan
bahwa pembuat keputusan selalu memiliki informasi lengkap dan memilih solusi yang sedikit lebih baik dari situasi yang ada, serta menurut respect. Oke. Ya baik, di sini kita akan masuk kepada pembahasan yang berikut, yaitu pendekatan nilai, yang dimana secara umum pendekatan nilai adalah kebijakan hukum pidana, adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral atau sosial dan budaya serta merumuskan dan penerapan hukum pidana untuk mencapai tujuan keadilan, ketertiban sosial, dan kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam kebijakan nilai ada beberapa pendekatan nilai, yaitu yang pertama integrasi nilai, yang dimana pendekatan ini mengutamakan keterkaitan antara nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dengan kebijakan hukum pidana, bukan sekedar pendekatan teknik semata. Yang berikut ialah tujuan ganda, yang dimana kebijakan hukum pidana harus tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan saksi atas tindak pidana, tetapi juga untuk mewujudkan rasa keadilan, memulihkan ketertiban dan melindungi masyarakat. Yang berikut fokus pada kemanusiaan, yang dimana pendekatan ini juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan, martabat kemanusiaan serta tahapan sistem peradilan pidana termasuk dalam penanganan pelaku kejahatan. Dengan alasan tetangga yang mendengar tangisan melapor ke pihak RT dan polisi, sang anak mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Si tersangka tersebut mengaku tindakannya didorong oleh hak orang tua serta mendidik anak. Dari kasus tersebut, maka analisis yang saya ambil yaitu pendekatan nilai, sebuah kebijakan atau penanggulangan kasus dengan melihat nilai-nilai apa yang harus dijaga dan prioritaskan ketika mengambil keputusan hukum. Yang pertama itu nilai perlindungan anak, yang dimana nilai utama yang harus dijunjung adalah hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan. Negara wajib memastikan keselamatan fisik dan mental anak sebagai kelompok rentan. Yang kedua itu nilai kemanusiaan, yang dimana setiap manusia termasuk anak berhak diperlakukan dengan martabat. Kekerasan fisik bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang ketiga itu nilai keadilan, yang dimana keadilan berarti memberikan perlakuan yang secara proporsionalis bagi semua pihak. Dalam kasus ini anak sebagai korban harus mendapatkan keadilan, sedangkan pelaku harus diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu nilai keadilan, yang keempat nilai keadilan restoratif, yang dimana selain penghukuman, nilai restoratif menekankan pemulihan hubungan keluarga, pemulihan psikologis anak, dan perubahan perilaku ayah. Yang kelima nilai ketertiban sosial, masyarakat memiliki nilai bersama bahwa kekerasan terhadap anak tidak boleh ditoleransi. Bila negara membiarkan, masyarakat akan tidak merasa adil. Solusi yang saya ambil berkaitan dengan kasus serta analisisnya, yaitu dalam kasus kekerasan anak oleh seorang orang tua harus berlandaskan pada nilai perlindungan anak, kemanusiaan, dan nilai keadilan. Penanganan perlu mengutamakan keselamatan fisik dan psikologis anak melalui pemisahan sementara, pendampingan psikologis, serta menjamin lingkungan yang aman. Sekarang contoh kasus yang saya ambil yaitu dengan kasus pendekatan kebijakan. Kasus yang saya ambil yaitu penyalahgunaan narkotika oleh pengguna remaja yang terjadi di Kota Tuang, di mana aparat penegakan hukum menemukan seorang remaja berusia 15 tahun berinisial A yang tertangkap membawa dan menggunakan narkotika sejenis sabu dalam sejumlah kecil kurang dari 0,5 gram, yang dimana si tersangka mengaku memakai narkotika karena tekanan pertemanan serta tekanan keluarga. Tidak ditemukan indikasi bahwa si pelaku si tersangka adalah pengedar, namun ini merupakan pelanggaran pertama. Serta analisis yang saya analisis terkait dengan kasus tersebut, yang pertama itu pendekatan penal, yang dimana pendekatan penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang digunakan alat hukum pidana. Berdasarkan dengan undang-undang narkotika, pengguna bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun atau menjalani rehabilitasi bila terbukti hanya sebagai pengguna. Namun, memenjarakan anak pengguna narkotika tidak efektif, serta sistem peradilan pidana mengutamakan tindakan pembinaan,
bukan pemindahan berat. Yang kedua itu pendekatan non penal, yang dimana pendekatan ini berfokus pada pencegahan dan memperbaiki faktor penyebab kejahatan. Yang berikut yaitu pendekatan keadilan restoratif, yang dimana fokus pada penyelidikan serta pertanggungjawaban dan memperbaiki hubungan penghukuman. Dalam kasus ini tidak ada korban langsung, tetapi ada dampak sosial. Pelaku adalah anak, bukan pengedar. Solusi yang saya analisis terkait dengan kasus yang saya ambil, maka solusinya ialah terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh remaja dapat dilakukan melalui komunikasi pendekatan penal, non penal serta restoratif, melalui pendekatan yang lebih tepat bagi anak sehingga pelaku tidak langsung masuk ke dalam sistem pembinaan yang berpotensi memburuk perilaku, tetapi pendekatan non penal dilakukan untuk memperbaiki faktor penyebab serta memberikan konseling keluarga, pendampingan psikologis serta edukasi sekolah mengenai bahaya narkotika dan mencegah penanggulangan. Sementara itu pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan dan menghadirkan mediasi antara pelaku, keluarga dan masyarakat yang menghasilkan kesepakatan pemulihan serta rehabilitasi, kegiatan sosial dan komitmen perubahan.